Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya terkait ringkasan ya proposal penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Vera Indonesia yang ada di Kota Pontianak. Jadi terlebih dahulu ya, perkenalkan nama saya Tobing, NIM 2110417317 dari kelas M1, mata kuliahnya itu metode penelitian bisnis dan dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian yang pertama, itu bagian bab 1 yang pendahuluan, yang dimana di sini ada latar belakangnya. Jadi sini peranan SDM ini merupakan salah satu faktor ya yang sangat penting ya dalam satu organisasi, karena SDM ini merupakan aset utama yang berpengaruh ya besar ya terhadap kemajuan organisasi atau instansi ya. Pengolahan SDM tidak terlepas daripada faktor pegawai yang diharapkan mampu mengelola SDM yang baik untuk mencapai kelangsungan hidup organisasi. Dengan kata lain, kekuatan organisasi ditentukannya oleh orang-orang yang mendukung organisasi tersebutnya, baik ya pada tingkat top, middle maupun lower management. Sumber daya manusia yang dalam hal ini ya adalah para pegawai dari sebuah organisasi ya, tentunya berusaha bekerja ya dengan kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai kinerja yang diinginkan organisasi tersebut. Rasa aman dan kenyamanan akan suasana kerja ya mampu mendorong pegawai untuk lebih berdedikasi tinggi ya dalam menyelesaikan pekerjaan, akan membuat pegawai itu mencapai kinerja yang terbaik. Kinerja ini merupakan satu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kemudian kedisiplinan adalah kesadaran atau kesediaan seseorang yang menaati ya semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik ini mencerminkannya besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Tanpa disiplin yang baik ya sulit perusahaan mencapai hasil yang optimal. Motivasi kerja ini adalah pemberian ya daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mampu bekerja sama, bekerja efektif dan integrasi ya dengan segala daya upaya yang untuk mencapai kepuasan. Motivasi ini adalah hal yang menyebabkan penyaluran dan mendukung perilaku supaya bekerja dan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian pada PT Aloe Vera Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak ya di bidang industri pengolahan tepung santan atau coconut milk powder ya, dan bahan baku minuman lidah buaya aloe beads. Kegiatan utama dari PT Aloe Vera ini adalah memproduksi dan mendistribusikan produk atau barang atau jasa ya, yang produksinya ini merupakan fungsi dalam setiap organisasi yang mencakup organisasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi industri. Oke, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Apakah pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Vera Indonesia di Kota Pontianak? Kemudian untuk tujuan penelitian untuk mengetahui adalah pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Vera Indonesia di Kota Pontianak. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuannya, serta memberi praktik dan teori yang selama ini diperoleh dari perkuliahan, khususnya konsentrasi sumber daya manusia. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya, tentang kajian pustaka. Yang pertama ini penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya ini dilakukan oleh Redianto tahun 2014 ya, dengan judul pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada CP Jaya Kencana Palembang. Kemudian rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada CP Jaya Kencana Palembang. Untuk variabel yang digunakannya adalah motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil daripada penelitian yang diperoleh ya terdapat pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada CP Jaya Kencana Palembang sebesar 0,91. Selanjutnya ini Wahyu Teguh tahun 2013 dengan judul pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja pegawai pada PT Manoini Germen di Kabupaten Sukabumi. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja pegawai pada PT Manoini Germen di Kabupaten Sukabumi, dan variabel yang digunakannya adalah motivasi, disiplin, dan kinerja pegawai. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil daripada penelitian ini yang diperoleh terdapat pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Manomi Germen di Kabupaten Sukabumi itu sebesar 0,95. Kemudian untuk landasan teori.
Yang pertama ini kinerja karyawan. Pengertian daripada kinerja karyawan yang menurut Wibowo tahun 2014 pada halaman bukunya yang ke-70, kinerja adalah suatu proses ya tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Menurut P.J. Ripai tahun 2014 pada halaman buku 447 ya, kinerja ini adalah satu keadaan secara utuh yang atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kemudian Hallett 1996, kinerja yang merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada satu periode. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke indikator kinerja karyawan. Nah, jadi menurut Wibowo pada tahun 2014 pada halaman buku yang ke-85, ada terdapat 7 indikator kinerja karyawan sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cuma beberapa bagian saja. Yang pertama ini tujuannya. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik ya, yang ingin dicapai di masa yang akan datang ya. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah kemana harus itu dilakukan. Kemudian kedua ini ada standar. Standar ini mempunyai arti penting ya karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Kemudian standar ini ya merupakan satu ukuran apakah tujuan yang diinginkan ini dapat dicapai. Tanpa standar ini tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Paiman J. Simanjuntak tahun 2011 ada halaman buku yang ketiga, ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, yaitu yang pertama dukungan organisasi. Kinerja perusahaan ini sangat dipengaruhi ya oleh dukungan organisasi yang menunjukkan dapat dikelompokkan yang wujudnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, yaitu penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi termasuk penyediaan prasarana dan sarana kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ini kemampuan atau efektivitas. Manajemen kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang ya, juga sangat tergantung ya pada kemampuan manajerial para manajemen dalam memimpin semua prakerja yang mengkoordinasikan semua kegiatan mereka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Nah, yang ketiga ada dukungan pekerja. Kinerja setiap pekerja itu dipengaruhi oleh kompetensi individu yang bersangkutan seperti kemampuan, keterampilan, motivasi, dan etos daripada kerja mereka. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk ke tolak ukur keberhasilan kinerja. Saya tidak dapat banyak berbicara menjelaskan ya terkait penjelasan ini. Nah, jadi yang pertama ini menurut Rusdi Aripai tahun 2013 halaman buku yang ke-306. Tolak ukur ya kinerja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kuantitas, yaitu seberapa banyak ya target kerja logis yang ingin dicapai dibandingkan kualitas aktual. Nah, kemudian kualitas, seberapa baik ya hasil mutu kerja yang ingin dicapai dibandingkan dengan realisasi. Kemudian kita masuk ke motivasi. Pengertian daripada motivasi. Motivasi menurut Wibowo tahun 2014 halaman buku yang 323 adalah satu dorongannya terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuannya menurut Mayo SP Hasibuan tahun 2008 halaman buku yang 143 ya. Jadi motivasi ini adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bergerak efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Kemudian menurut P.J. Ripai tahun 2014 halaman buku yang ke-107, motivasi ini adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nah, kemudian ada disiplin kerja. Pengertian daripada disiplin kerja ini menurut Maisayu SP Hasibuan tahun 2011 halaman buku yang 193, kedisiplinan ini adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan, permasalahan dan norma-norma sosial yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi ketika melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kemudian yang C ini hipotesis. Ada pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Aliopera Indonesia di Kota Pontianak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bab 3. Ini terkait dengan metode penelitian. Nah, jadi jenis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman buku yang ke-59. Jadi jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi. Yang pertama penelitian deskriptif. Yang dimana penelitian deskriptifnya adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Kemudian ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah satu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel ataupun lebih. Kemudian penelitian asosiatif, yang dimana penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel ataupun lebih.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel ataupun lebih. Adapun variabel tersebut adalah motivasi, disiplin kerja, dan kinerja. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Alipura Indonesia Kota Pontianak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke operasionalisasi variabel. Yang pertama ini variabel Y, itu ada kinerja. Nah, jadi definisinya suatu proses ya tentang bagaimana pekerjaan karyawan pada PT Alipura Indonesia di Kota Pontianak dalam mencapai hasil kerjanya. Kemudian untuk indikatornya standar dan alat. Yang kedua ini alat atau sarana. Kemudian X1-nya, variabel X1, itu motivasi. Satu dorongan terhadap serangkaian tugas dan proses perilaku karyawan pada PT Alipura Indonesia di Kota Pontianak dalam mencapai tujuannya. Untuk indikatornya ini adalah status dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ini keinginan untuk memperoleh penghargaan. Kemudian untuk X2, disiplin kerja. Untuk definisinya, kesadaran dan kesediaan karyawan di PT Alipura Indonesia Kota Pontianak dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Nah, untuk indikatornya yang pertama ini waskat, kemudian ketegasan pemimpin. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.